sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Aku, Buku, dan TBM. Bersama saya, Dwi Yanuarti. Hari ini selama 1 jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber yang seru juga tentunya. Hari ini Aku, Buku, dan TBM telah memasuki episode ke-9 dengan mengangkat tema menjadi kreatif di masa pandemi dengan narasumber kita Mbak Tias Tatanka. Beliau merupakan pendiri dan relawan Rumah Dunia, travel writer, terus juga crafter, selain itu juga ibu dan keren abis. Mbak Tias Tatanka juga merupakan istri dari penulis terkenal Mas Gong. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, tapi sebelumnya yang belum tahu, Aku, Buku, dan TBM merupakan program rutin Forum TBM yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 2 siang. Kita mengangkat berbagai tema seru dan tentunya narasumber-narasumber kece dari berbagai unsur, mulai dari pendidik, mulai dari pegiat literasi, terus pemangku kebijakan, sastrawan, akademisi, dan lain sebagainya. Oke, sambil menunggu, saya akan kasih musik sedikit sambil saya menyapa teman-teman yang sudah ada di room ya. Halo, selamat siang Mbak Rahma Istiqomah. Selamat siang juga Kak Eni, Kak Laila Nuzila, Kak Rifa Locong. Halo, selamat siang semua. Sekarang saya mau undang Mbak Tias untuk masuk ke room ya. Oke. Kita sambil undang Mbak Tias. Halo yang baru join TBM, Forum TBM Riau. Oke, kita sambil nunggu Mbak Tias. Ini Mbak Tias sudah masuk. Halo Mbak Tias. Kedengar nggak suaraku? Kedengeran. Udah. Halo Mbak Tias, apa kabar? Halo, sehat. Apa kabar teman-teman semua? Ya, sambil nunggu ya. Iya, sambil nunggu teman-teman semua nih yang mau gabung. Mbak Tias, aku sempat lihat nih di Facebook, katanya Mbak Tias lagi isolasi mandiri ya? Iya, ini hari ke berapa ya, dari tanggal 8 itu, berapa, 17, 18 mungkin ya? 18 harian ya? Ya, sekitar berarti itu. Sedikit lagi harusnya selesai ya? Jadi, kata sih udah boleh, tapi bablasin aja deh sampai selesai Maret ini biar lebih lebih tenang gitu. Biar lebih yakin Mbak Tiasnya juga ya. Oke. Teman-teman semua kita doain ya, semoga Mbak Tias kembali sehat, kembali pulih, bisa beraktivitas normal lagi. Nggak kemana-mana ini Mbak tahu? Oh belum. Nah, kalau nggak kemana-mana nih Mbak, selama di rumah aja, selama karantina ini, Mbak Tias aktivitasnya ngapain ya kalau boleh tahu? Aku kan biasanya bagian wirawiri ya. Jadi kesana kemari ngurusin macem-macem. Nah, karena nggak bisa, jadi ada beberapa hal yang tertunda ya. Tapi sebisa mungkin itu dikerjakan online, aku kerjain. Kayak misalnya ngurusin
antologi cerpen teman-teman di kelas menulis Golagong, terus apalagi ini bikinan kayak gini ya. Terus nyusun bukuku sendiri gitu. Jadi memang tidak bisa full ya kayak biasanya, karena kena COVID ini beneran tenaga itu menyusut gitu. Tapi tetap mencoba sibuk ya Mbak, soalnya kalau nggak gitu nanti ingatnya tuh merana gitu tuh. Inget sakitnya. Aduh, keren banget ya Mbak Tias, tetap produktif walaupun lagi karantina. Sampai bikin nggak bisa diem, bikin kreativitas itu. Iya, betul. Mbak boleh tahu nggak, kalau misalnya Mbak Tias tuh kan bikinnya macam-macam tuh, aku lihat di Facebook, di Instagram Mbak Tias bikin kreativitas dan lain sebagainya, itu inspirasinya dari mana sih Mbak? Dari dulu, karena sejak kecil ya, ibu saya tuh kan nggak bisa diem, jadi ibu saya suka menjahit, suka craft, jadi dari kecil tuh udah lihat bikin ini, bikin itu gitu, dan itu mungkin menurun ke saya ya, jadi tiap lihat orang bikin apa gitu, oh gitu caranya ya, oh ya udah nanti, kalau sekarang kan gampang ya, lihat di internet, oh ada nih, informasinya gampang, kalau dulu kan harus lihat di koran atau di majalah gitu, baru tahu caranya gitu. Nah, jadi sebenarnya kreativitas itu muncul dari diri sendiri. Saya bisa memilih dong kalau misalnya sebenarnya saya punya kemampuan, tapi terus saya memilih aku males mau ngerjain itu, aku mau diem aja gitu. Jadi sebenarnya itu kembali ke kita sendiri gitu. Oke, bener banget Mbak Tias. Jadi waktu Mbak Tias kecil sering lihat ibunya, tapi kalau misalnya kitanya nggak kreatif ya kitanya nggak akan betul. Berarti semua berawal dari diri kita sendiri ya. Iya. Jadi lingkungan itu memang berpengaruh, tapi sebenarnya itu kembali ke kita sendiri. Mau nggak kita bergerak gitu, memulai. Oke, berarti kita harus memulai dari kita sendiri. Iya, betul. Kalau dari buku nih Mbak Tias tuh ada nggak sih buku yang menginspirasi nih, yang dari kecil Mbak Tias baca tuh yang bikin Mbak Tias jadi orang yang keren banget sampai sekarang? Belum keren ya, menuju keren. Oke, kita bilang menuju keren. Jadi saya dari kecil suka membaca memang, karena bapak saya tuh wartawan, ibu saya suka baca. Dan di rumah mereka diskusi tentang ide-ide gitu, karena bapak saya itu kalau lihat Mas Gong gitu ya, yang bikin ini bikin itu, idenya banyak, itu bapak saya mirip gitu. Jadi jadi dari rumah itu sudah terbangun dari kecil ya itu tadi transfer knowledge, terus daya kreasi itu sebenarnya sudah mengelilingi saya gitu. Nah karena bapak wartawan, jadi buku itu banyak banget. Terus saya tuh dari kecil seneng, kalau belum bisa baca saya lihat buku-buku gitu. Nah, ketika udah baca itu gila buku. Jadi buku dewasa sampai saya baca gitu. Nah, ibu saya ketika tahu, karena saya bacanya waktu itu nemu buku-buku anak kan sedikit ya. Dan memang di pasaran buku-buku anak tuh belum banyak lah seperti sekarang gitu. Paling adanya itu yang komik-komik ya, komik-komik yang tipis-tipis itu. Nah, di rumah karena udah nggak ada buku lagi, buku anak-anak yang saya baca, jadi saya bacanya tuh Sidney Sheldon, buku novel dewasa ya. Baru juga, jadi saya ke rak bukunya bapak dan ibu saya gitu. Saya lihat, ada buku apa nih, tebel kan, buku saku tapi tebel gitu. Saya lihat, Sidney Sheldon. Belum juga mau baca, itu ibu saya, jangan baca itu, gitu. Nah, lalu dikasih satu buku yang sangat menginspirasi saya sampai sekarang. Itu judulnya Lano Estacado, Karl May, yang jilid 3. Itu ejaannya pakai ejaan tahun 72 ya, yang masih DJ, terus Y-nya itu J, gitu. Nah, itu saya baca tuh tuntas. Nah, sejak saat itu, genre yang saya sukai itu berubah. Bacaan yang saya suka itu, saya lebih suka ke yang serba petualangan gitu.
itu menginspirasi sampai sekarang. Jadi kenapa pakai nama Tatanka itu dari situ. Gitu. Oke, dari situ ya Mbak. Bukunya menginspirasi sekali. Nah, apa namanya? Kalau itu kan dari buku nih Mbak. Kalau dari digital nih Mbak, sekarang kan orang semua udah pindah ke digital. Ada nggak sih Mbak platform atau website atau aplikasi yang apa namanya, yang Mbak rekomendasikan untuk teman-teman yang ada di sini untuk menambah kreativitas nih, kreativitas teman-teman? Oh iya, apa ya? Kalau saya kan nulis, jadi platform yang digital platform yang saya rekomendasikan ya seputar yang menulis ya. Saya itu mengisi di Storyal. Ada novel saya Backpacker Surprise sudah tamat ya. Itu di Storyal ada karya Mas Gong juga ada di sana. Judulnya Lelaki di Tanah Perawan. Nah, ada banyak sekali platform yang menyediakan bacaan gratis ya. Tapi kita harus milih-milih karena ada konten yang dewasa, ada yang seperti kartun-kartun gitu yang mengarah ke pornografi juga ada gitu. Bahkan ada konten yang hanya tulisan saja pun arahnya ke pornografi. Nah, ini saya sih berharap teman-teman itu bisa menyeleksi, karena ada juga yang isinya receh ya, yang mungkin kalau dibaca jadi bikin enak gitu, itu ada juga gitu. Jadi sebenarnya banyak dan ini bisa menjadi media kreatif untuk teman-teman, karena kita begitu punya akun itu kita bebas mengisinya, mau curhatan doang isinya, mau diseriusin sebagai sebuah cerita, mau diisi dengan hal-hal yang lucu, itu terserah teman-teman, terserah kita gitu. Intinya ada media yang kita bisa pilih, kita mau ngapain dan kita mau pilih yang mana untuk berkreasi di situ. Gitu. Oke. Berarti kita harus bijak juga, walaupun medianya banyak, platformnya banyak, tapi kita tetap harus bijak ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, aku mau nanya yang lain, boleh Mbak? Boleh, silakan. Aku mau nanya soal Rumah Dunia nih Mbak. Rumah Dunia kan kalau nggak salah udah sekitar 19 tahun ya? Iya, dari 2002 ya, 2002. Nah, selama mengurus Rumah Dunia nih Mbak, selama pandemi ini, Rumah Dunia keadaannya gimana Mbak? Ada perbedaan nggak sih Mbak? Sangat ya, karena kita tidak bisa bebas mengumpulkan anak-anak gitu. Kalau misalnya anak-anak datang juga kita suka kasih tahu pakai masker ya gitu, karena di awal-awal pandemi kita banyak dapat sumbangan masker kain ya, masker kain, jadi itu kita bagi-bagi ke anak-anak. Jadi kalau ada yang datang belum pakai masker, nah saya biasanya di mobil tuh udah sedia gitu, jadi kalau saya keluar lihat kok nggak pakai masker? Iya, nggak kebagian. Oke, ini kasih gitu. Jadi sebisa mungkin itu prokes ya tetap dijalankan. Tapi memang selama pandemi ini Rumah Dunia lebih banyak bergerak di online. Jadi kalau ada acara-acara itu orang yang datang pun dibatasi gitu. Seperti kemarin terakhir itu ngumpulin banyak anak itu ketika ulang tahun awal Maret, itu pun kita harus hati-hati banget. Jadi masker pokoknya sedia, hand sanitizer, terus anak-anak juga jaga jarak, dan ini butuh tenaga, butuh konsistensi untuk itu ya. Tapi bagaimanapun kegiatan literasi harus tetap bergerak. Kalau misalnya nggak bisa sering-sering untuk anak-anak, oke, untuk orang dewasanya apa gitu. Jadi gimana pun kondisinya tetap harus ada kegiatan yang berlangsung. Iya, berarti pengelolanya juga harus selalu kreatif ya Mbak ya? Iya. Jadi sekarang dialihkan ke seperti Zoom ya, atau kelas menulis juga pakai WA group gitu.
Nah, kalau misalnya via Zoom, via WhatsApp group itu efektif nggak sih Mbak sebetulnya? Atau Mbak punya tips buat teman-teman semua biar kegiatan di Taman Baca tetap bisa berjalan, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan? Eh, untuk yang ini dulu ya, yang online dulu, sebenarnya lebih lebih efektif atau tidak itu tergantung pada cara kita mengemas ya. Nah, tapi alhamdulillah sih selama ini jalan yang kelas menulis online via WA group ya, terus sesekali pakai Zoom itu berjalan, meskipun kalau ketemu kan lebih enak ya, jadi ada apa namanya, gimana sih kalau kita ya belajar langsung interaksi dengan guru itu lebih enak gitu. Tapi ya harus disikapi, jadi bagaimana mengemas acara, kemudian terutama mendatangkan massa ya, artinya meskipun apa acaranya online tapi memberi ruang untuk mereka yang datang berkunjung tapi tetap dengan prokes gitu. Oke. Nah, itu yang online. Sedangkan kalau yang offline ya itu tadi kita nggak bisa mengundang banyak orang gitu. Jadi seperti kemarin ulang tahun Rumah Dunia itu kita batasi jumlah anak yang boleh ikut. Kalau biasanya ratusan ya, bisa 100 anak. Nah kemarin harus dibatasi benar-benar. Jadi ya agak sedih juga sih. Tapi ini daripada ini ya, daripada apa nanti terjadi hal-hal yang kita nggak harapkan. Nggak inginkan. Kalau selebihnya sih kemasannya seperti biasa, cuman ya mungkin kontennya kita tambahin apa gitu. Jadi lebih ya seenggaknya selama pandemi ini kan membuat orang jadi agak gagap juga ya. Lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu itu ngobrolin apa ya gitu. Nah itu di situ yang apa ini pembawa acaranya harus lebih bisa komunikatif. Betul. Oke, berarti tipsnya memang harus semuanya harus apa ya, menyesuaikan diri supaya tetap bisa ngikutin. Kalau selama pandemi ini nih Mbak, suka dukanya apa sih Mbak mengurus TBM ini? Kalau sekarang posisi saya tuh udah tinggal dengar laporan ya, tinggal tunjuk. Terus sesekali jadi kayak misalnya rapat itu kita rapatnya online ya. Jadi apa ide-ide itu ditulis dulu sama teman-teman, jadi kita rapat aja meskipun deketan juga ini begitu apa jawabnya di chatting gitu. Nah dari situlah kemampuan apa ya, jadi kemampuan untuk menulis itu sebenarnya terasah gitu. Apa namanya, untuk menyusun proposal, untuk menuliskan ide-ide itu kan jadi biasanya ngomong gitu, ketemuan ngomong gitu. Nah ini sekarang harus benar-benar dituliskan. Nah dari ide teman-teman itu kemudian ada masukan dari saya, dari Mas Gong, dari apa istilahnya ya, penasihat yang lain juga. Nah itu lalu diserahkan lagi ke relawan yang akan menginisiasi acara. Jadi mereka nanti yang mengolah itu. Nah sejauh ini sih sudah lumayan bagus. Artinya kami tidak harus mengecek satu-satu, tidak harus terjun ke lapangan langsung ya, tapi acara tetap bisa jalan. Dan itu saya pikir itu juga sebuah tahapan yang dulu saya menginginkan hal itu. Jadi kalau dulu saya sama Mas Gong sama penasehat yang bergerak gitu, sekarang sudah bisa didelegasikan ke relawan. Jadi itu pengambilan keputusan ya. Jadi ada kalanya mungkin pengambilan keputusan itu tidak mungkin usul saya tidak bisa diakomodir gitu, tapi mereka punya argumen untuk
apa namanya tidak bisa menerima itu, tapi karena ada alasan-alasan gitu. Bu, ini nggak bisa, Bu, ini kekurangan orang soalnya. Oh, oke. Gitu. Jadi saya merasa merasa senang, merasa bersyukur ternyata sampai ke situ gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini ya ini hasil gerakan dari teman-teman gitu. Kalau saya tinggal mana laporannya, gitu. Uangnya kurang nggak? Ayo kita cari di mana gitu, seperti itu. Baik, berarti semua ada hikmahnya ya Mbak. Iya, iya. Mau pandemi, mau enggak gitu ya. Iya, iya. Ini Mbak, aku mau tanya, kan Rumah Dunia ini udah 19 tahun. Relawannya pun banyak banget kan. Nah, gimana sih Mbak untuk membuat relawan-relawan itu tetap ada gitu, maksudnya tetap berkegiatan, menarik relawannya itu gimana Mbak? Kalau dari awal kan kita memang mengambil relawan itu dari kelas menulis Rumah Dunia. Jadi mereka datang untuk belajar, terus ada sesi setelah belajar tuh ada sesi ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kemudian tercetuslah, kita butuh relawan loh untuk gini. Oh oke, ayo kita cari. Nah nanti dari kelas-kelas itulah dicari siapa yang kira-kira mau untuk gabung, karena kita nggak bisa menawarkan banyak secara materi ya, bahkan yang kita tawarkan itu butuh kerja keras gitu. Jadi hal yang saya suka sampaikan ke relawan atau calon relawan itu, saya selalu bilang, kamu di sini nggak digaji, mau, terus di sini kamu harus nyapu-nyapu, terus mungkin sesekali saya suruh-suruh gitu. Nah, terus mungkin ada tugas-tugas yang awal-awalnya berat. Terus kamu nanti akan disuruh latihan pidato, kamu akan disuruh bikin berita gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya hal-hal yang butuh kerja keras. Mau nggak gitu? Tapi ada yang bisa ditawarkan oleh Rumah Dunia. Kamu di sini bisa belajar menulis gratis, bisa praktik untuk jadi wartawan, bisa ikut menyelenggarakan sebuah acara. Kemudian kalau misalnya beruntung nih, pas Mas Dong traveling mungkin akan diajak gitu. Jadi itu jadi mereka harus memilih nih kalau masuk ke Rumah Dunia, bayangannya tuh udah tahu gitu. Oh, bakalan tiap hari suruh nyapu lah gitu. Dan biasanya saya suka gini, kalau ada relawan yang belum pernah kemana-mana, dalam artian dia hanya di kampungnya kemudian pindah ke Serang untuk kuliah biasanya gitu, ya udah gitu aja gitu, jadi seputar Serang. Nah, ada misalnya saya suruh waktu awal-awal nih, ini tolong kirim paket ya gitu, paketnya yang murah aja. Oh oke, Bu, udah tuh. Nah ternyata yang dia kerjakan adalah mengirim paket dengan harga yang paling mahal gitu. Nah itu nggak bisa disalahin karena dia baru pertama banget. Jadi lalu dia belajar bahwa ini kenapa saya pilih yang murah, karena ini hanya berupa barang cetakan. Jadi kalau buruk-buruknya, nasib buruknya ini paket hilang, itu kita nggak sia-sia gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat relawan ini belajar. Jadi disuruh misalnya, kamu tugasnya ini nih, tapi kemudian dia salah menjalankan. Nah dari situ belajar, nanti ini kamu begini gitu. Jadi kita nggak cuma menyalahkan gitu. Jadi dan memang sebenarnya sih bukan disalahkan, paling diketawain. Kamu nih gimana sih gitu. Jadi dari situlah mereka bisa belajar. Oh, jadi caranya tuh seperti ini gitu. Terus kalau misalnya menerima tamu juga, saya selalu tanya, kalau misalnya ada pemberitahuan, Bu tadi ada tamu tapi Ibu kan pergi gitu. Oh, siapa tamunya? Nggak tahu, loh kok nggak ditanya gitu. Kalau toh ditanya juga
ada pesan apa? Enggak. Nah, itu dari situlah teman-teman ini belajar bahwa bagaimana menghadapi tamu, bagaimana menjadi, kalau kita sih memposisikan sebagai relawan itu adalah pelayan gitu. Jadi kalau ada orang datang itu ya, oh iya, apa, diterima gitu. Nah, dari situlah teman-teman ini berlatih, termasuk saya. Jadi saya dari awal itu berlatih tentang komunikasi, berlatih tentang bagaimana mempromosikan, bagaimana menjelaskan gitu. Dan itu dalam tanda kutip penuh paksaan. Artinya Mas Gong bilang, jelasin mah gitu. Ih, jangan akulah, mah maju sambutan. Ih, jangan gitu. Tapi itu harus dicoba. Jadi kalau sampai sekarang relawan masih ada yang artinya mereka tetap mau bergabung ya, itu saya pikir karena tadi itu perlakuan yang menempatkan mereka sebagai manusia, sebagai pembelajar, tidak semata-mata karena memang bukan hubungannya kan bukan bawahan atasan atau pekerja dengan majikan gitu, tapi setara untuk mengurus rumah dunia gitu. Jadi ya mungkin mereka lama-lama paham juga bahwa di sini itu kawah candera di muka buat mereka untuk bisa mengupgrade dirinya gitu. Tapi kalau udah lulus, udah menikah apalagi ya, itu ayo mulai siap-siap menyusun masa depannya sendiri. Jadi harus mulai memikirkan pindah dari rumah dunia. Tapi kalau untuk mengurusi itu masih tetap terbuka, silakan. Malah kalau misalnya ada yang mau pindah misalnya, ntar dulu sih, jangan pindah dulu, belum dapat orang gitu. Seperti itu. Keren banget. Jadi kuncinya adalah memanusiakan manusia lah ya Mbak gitu. Jadi relawan-relawan tetap betah, terus diajarin juga sama Mbak. Aku kayaknya harus banyak belajar banget nih dari Mbak Tias supaya malah jadi dulu keren kayak Mbak. Dulu ada relawan waktu saya masih punya anak-anak kecil ya, karena ada relawan yang lama-lama tuh mengalami, jadi mengalami saya punya anak lagi gitu. Jadi kalau punya bayi itu saya minta tolong siapa lagi, karena Mas Gong kadang di luar kota, jadi saya minta tolong relawan, Om, saya manggilnya Om ya, Om tolong beliin minyak kayu putih, minyak telon, pampers kayak gitu. Nah itu juga membuat mereka belajar kalau ke toko beli ini itu gimana gitu, karena itu nanti akan berguna ketika mereka menjadi bapak misalnya, ya kan, seperti itu. Hal-hal yang remeh sebenarnya tapi bisa dipelajari untuk untuk masa depan mereka gitu. Betul. Mbak, kalau misalnya relawan-relawan ini nih, ada nggak sih ikatan waktu tertentu, kamu harus di sini sampai berapa lama gitu, ada nggak sih Mbak? Sebenarnya nggak ada deh kayaknya. Mereka mau lama juga silakan ya, mau sebentar juga boleh. Ada juga yang bilang begini, saya di sini cuma 2 tahun. Oh iya, karena masing-masing kan punya target, punya cita-cita ya, punya rencana-rencana gitu. Jadi tapi itu yang sebenarnya menyedihkan saya, kalau udah Bu, tahun depan mungkin saya ini siap-siap pindah. Aduh, udah, karena bagaimanapun mereka tuh udah seperti, ada yang usianya bukan keluarga lagi ya, udah kayak anak sendiri gitu. Jadi karena keluarga mereka jauh ya kan, ada yang usianya juga dekat dengan anak-anak gitu. Jadi udah kayak anak sendiri gitu. Tapi ya kita harus menghargai ini pilihan mereka. Makanya saya selalu bilang, kalau mau begitu, gunakan waktu ini sebanyak-banyaknya. Sebelum kamu pindah dari rumah dunia, kamu harus bisa mengambil banyak sekali ilmu, pengalaman untuk nanti dipakai di luar sana gitu. Oke, gitu ya Mbak. Kan tadi kalau Mbak bilang ada yang waktu itu seumuran anak-anaknya Mbak Tias. Nah, kalau anak-anaknya Mbak Tias sendiri terlibat nggak sih Mbak di kegiatan Rumah Dunia? Iya,
Mereka bahkan sejak kecil, sejak awal ya, sejak awal kami bikin itu anak-anak masih balita malah. Jadi kebetulan sih Rumah Dunia itu di belakang rumah. Jadi saya wirawirinya gampang ya. Jadi ngurusin Rumah Dunia, balik lagi ke rumah gitu. Nah, anak-anak kadang udah bosen kan. Mereka anak saya nomor 1-2 itu bisa baca ketika umur 3 tahun 4 tahun. Jadi udah bosen sama, karena yang ditaruh di belakang itu buku-buku mereka gitu. Nah, akhirnya mamahnya di belakang, papahnya di belakang, anaknya di rumah gitu. Nah, kadang saya balik lagi ke rumah, nanti lihat lagi ngapain. Ya mereka ini sendiri, karena di rumah iklim kreatif itu udah terbangun dari awal. Jadi kalau saya ke rumah tuh anak saya kalau nggak gambar, ada yang baca buku, ada yang mainan gitu. Artinya masih kegiatannya masih positif lah gitu. Kalau nonton TV juga saya membatasi ke VCD. Jadi mereka bebas nonton karena VCD yang ada itu edukasi gitu. Nah, kalau di Rumah Dunia mereka lah relawan pertama. Jadi karena mereka udah bisa baca, jadi mereka ngajarin teman-temannya yang belum bisa baca, anak-anak kecil sekitar yang belum bisa baca. Jadi itu tadi tanpa sadar ya mengajarkan kerelawanan tuh ke anak-anak memang dari kecil gitu. Kalau sekarang sih nggak usah disuruh-suruh juga. Itu mau ada kegiatan tuh sana jadi panitia, oke. Jadi mereka udah saya biarin gitu. Sana bantuin mau jadi apa, jadi juri kek atau tukang motret kek gitu. Tapi minimal menanamkan jiwa berbagi ya, terutama itu ke anak-anak. Itu bekal kalau mereka nanti terjun ke masyarakat gitu. Keren banget ini ya. Insya Kalau Allah. oh iya, sebelumnya aku mau info juga kalau hari ini ada door prize keren nih dari Mbak Tias, ya Mbak ya? Nih. Apa nih Mbak door prize-nya Mbak? Ini ada 3 paket, satu paketnya isi 3 nih, 3 gini. Jadi satu paket itu yang dapat 3 strap masker ya. Ini contohnya, kalau nggak tahu strap masker tuh yang kayak gini. Ini bisa buat kalung, bisa buat konektor ya. Wah, itu. keren tuh. Terus satu lagi. Buatan batik. Iya, ini buatan saya. Nah, satu keren lagi. Banget, cantik. Satu buku dari Mas novel Balada Siro. Wah, ada yang mau teman-teman? Mudah-mudahan Agustus nanti bisa tayang di bioskop ya. Amin. Kita doakan semoga filmnya cepat tayang dan teman-teman semua bisa nonton. Jadi gimana nih Mbak, nanti kalau door prize-nya kita akan kasih pertanyaan ke Mbak Dwi aja deh. Gimana? Oke, jadi untuk yang mau dapat door prize, ikutin terus live IG kita sampai selesai. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan. Jadi yang bisa jawab akan dapat door prize. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di Rumah Dunia, kita masih ngobrol Rumah Dunia lagi deh. Aku seru banget soalnya. Nah, di Rumah Dunia ini kan semuanya udah lah ya Mbak, orang udah sudah menaungi berbagai TBM yang lain tuh terinspirasi dari Rumah Dunia. Nah, kalau sekarang nih Mbak bicara, semoga amin. Mudah-mudahan. Soalnya saya paling takut kalau wah Rumah Dunia udah besar, udah ini, waduh itu udah kayak mau terbang ke jadi harus pegangan. Iya. Menginspirasi TBM yang lain nih. Kalau sekarang kira-kira Rumah Dunia apalagi nih Mbak yang ingin dicapai atau kedepannya mau gimana lagi? Jadi gini, di Rumah Dunia itu kan core-nya memang menulis ya. Kita bergeraknya di bidang tulis menulis. Jadi yang kita lakukan bidang-bidangnya adalah sastra, rupa, jurnalistik, dan film. Tapi di dalamnya itu tetap ada menulis
gitu. Nah, menulis ini berarti ada rangkaian membaca, mendengar, berdiskusi ya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang, kemarin, nanti itu ya seputar itu gitu. Karena apa? Karena itu yang kita bisa, itu yang kita kuasai. Kalau misalnya saya sama Mas Gong menguasainya bidang kuliner misalnya, mungkin kami udah buka rumah makan, restoran gitu, buka cabang di mana-mana, mungkin seperti itu. Tapi karena bisanya adalah, bentar ya, itu ada es krim lewat, kedenger nggak? Nah, nggak kedenger ya. Karena bisanya kami adalah menulis, jadi kegiatannya ya seputar itu gitu. Apa saja yang bisa jadi alih wahana dari sebuah tulisan menjadi dari tulisan jadi film, dari tulisan jadi sebuah pertunjukan teater gitu. Jadi kalau ditanya nanti mau bikin apa lagi, ya banyak sebenarnya yang, karena dalam 1 tahun itu sebenarnya kita udah punya rencana-rencana ya. Nanti tahun ini mau apa itu teman-teman juga sudah punya rencana. Tapi balik lagi kondisinya masih seperti ini, kita belum tahu pandemi itu sampai kapan. Kemudian juga tentang biaya, itu juga harus kita pikirkan. Nah, tapi intinya kami siap kalau misalnya ada yang mengajak kerjasama, misalnya yuk kita bikin ini dong pertunjukan di Rumah Dunia, silakan. Ada gedung, ada halamannya bisa dipakai. Nah, itu yang membuat kami itu terus sampai sekarang masih terus bergerak untuk berpikir, memunculkan ide-ide kreatif. Ini mau apa lagi ya kita ya gitu. Jadi boleh dibilang atmosfer kreatif itu nggak pernah berhenti di sini. Jadi kalau Mas Gong udah ke belakang ke relawan ngobrol gitu, itu biasanya muncul tuh ide-ide kreatif. Yuk kita bikin apa. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak ke online. Jadi ada konten untuk YouTube di Rumah Dunia TV, terus Mas Gong sendiri juga punya Golagong TV. Jadi ya kami tetap bergerak, tapi sekarang medianya berbeda. Mungkin nanti kalau pandemi sudah selesai, ya kita lebih leluasa lagi ya mengadakan acara, mungkin mendatangkan banyak orang itu udah lebih bebas lagi gitu. Oke, tadi Mbak Atias bilang YouTube Rumah Dunia. Nah, kalau YouTube Rumah Dunia ini boleh cerita nggak Mbak? Biar nambah subscriber mungkin. Nah, pembahasannya soal apa? Apa Mbak? Kegiatan literasi sebenarnya. Kalau di Rumah Dunia kegiatan literasi ya, yang dari yang receh sampai yang serius itu ada di situ. Kalau untuk menambah subscriber sebenarnya saya nggak nangani langsung ya. Jadi mungkin saya suka memperhatikannya sih dari konten-kontennya aja gitu. Hal-hal yang sederhana bisa kok diangkat gitu. Kalau yang di YouTube-nya Mas Gong itu lebih lengkap lagi, ada 700 atau 800 video tuh. Itu berbagai playlist ya. Playlistnya banyak banget. Bahkan curhatan saya waktu kena COVID juga masuk ke playlist sketsa. Seperti itu. Jadi kalau kami menggunakan media itu sebagai tempat untuk mencurahkan, mewujudkan kreativitas. Karena nggak bisa diem ya, kayaknya semua yang di sini nggak bisa diem. Nggak bisa, kalau diem tuh kayaknya aneh gitu. Jadi harus ada sesuatu yang dikerjakan. Betul. Iya Mbak Tias, aku lihat banyak banget yang dibikin, kayak nggak bisa diem Mbak bikin. Mulai dari bikin scraping, bikin doodle, terus bikin keramik-keramik. Itu anak-anak, relawan-relawan itu juga ikut bikin nggak sih Mbak? Atau malah dia relawan-relawan yang ngajarin? Sebenarnya kalau om-om itu nggak begitu suka ya crafting gitu. Jadi mereka lebih suka ke hal yang yang kayak ada yang musik, ada yang bikin film, bikin konten YouTube, terus lebih suka untuk ke pertunjukan kayak
puisi, misalnya teater, seperti itu. Jadi yang ya semua mengambil memilih bidang yang bisa mereka kerjakan. Kayak saya nggak bisa kalau disuruh main teater, nggak gitu. Bahkan baca puisi aja nggak deh, nanti gitu. Tapi kalau nulis puisi iya suka. Tapi kalau untuk membacakannya itu maju mundur. Jadi itu mereka punya apa ya? Punya wilayah masing-masing gitu. Dia nggak bisa dipaksa. Kalau nggak suka ya udah. Tapi biasanya kalau yang tentang keterampilan tangan ini saya menarik ini relawati. Kalau relawati kan lebih telaten ya, ngadepin ke anak-anak gitu. Terus untuk bikin dengan barang-barang yang kecil-kecil itu kan lebih telaten kalau cewek gitu. Nah, kalau yang keterampilan-keterampilan itu dijual nggak sih, Mbak? Atau metode penjualannya gimana? Dari dulu sejak awal memulai, jadi dulu itu ada jadwal-jadwal di Rumah Dunia, jadwal kegiatan yang memasukkan craft sebagai salah satu kegiatannya. Nah, craft itu saya sampai menyisihkan uang untuk beli bahan karena bahannya kan macam-macam dan itu cepat banget habis ya, dari mulai flanel, terus apalagi ya, banyaklah flanel, kemudian manik-manik pernah juga waktu itu, pita-pita kayak gitu. Nah, anak-anak itu kalau dikasih, jadi mereka itu sebenarnya daya kreativitasnya tinggi, tapi mereka nggak punya bahan itu di rumah. Terus mereka nggak tahu ini kalau ada bahan kayak gini mau diapain gitu. Jadi dari awal Rumah Dunia itu selalu menyisipkan jadwal untuk keterampilan tangan. Kenapa? Karena itu membuat anak-anak itu terbuka. Oh, ternyata daun-daun kering di sekitar rumah itu bisa digunakan untuk menghias kotak misalnya. Terus bisa digunakan untuk membuat untuk hiasan di frame. Frame-nya juga dari kardus. Nah, terus bunga-bunga juga bisa dikeringkan kayak gitu. Terus ketika mulai ke pita-pita, flanel itu udah kayak udah liar gitulah dalam tanda kutip. Jadi pokoknya barang itu cepet banget habis, bahan itu cepet banget habis, sampai keteteran akhirnya udah deh ntar dulu berhenti dulu gitu. Tapi minimal kegiatan yang seperti itu memberi pengalaman ke anak-anak itu yang mungkin di rumahnya jangankan beli alat-alat ya, bapak ibunya mungkin masih mikirin tentang makan, isi perut ya, pokoknya sekolah aja lancar. Nah, tapi hal-hal yang seperti ini untuk memunculkan, membakar nyala kreativitas mereka itu butuh tempat atau orang-orang yang peduli ke mereka gitu. Itu yang dilakukan dari dulu. Nah, lalu kemana setelahnya? Gitu. Nah, setelah bikin, jadi mereka kenali bahan dulu, terus bikin, lalu pengemasan. Saya ajarin untuk kalau toh misalnya dibungkus plastik juga harus yang sesuai, yang indah dilihat gitu. Orang akan malas kalau cuman terbuka begitu saja, itu nanti cepat banget berdebu. Nah, itu dari situ juga mereka belajar. Terus kalau ada waktu itu sih, waktu masih ada banyak kegiatan yang mengundang orang, itu biasanya kita bazar, taruh tuh jualan di situ, harga waktu itu sih masih 1.000, 2.000 gitu. Nah, setiap anak itu membuat tiga bros misalnya, yang satu buat dia sendiri, nah yang 2 ini dijual. Yang laku, kalau laku itu nanti bagi 2 sama Rumah Dunia. Jadi kita sudah mengajari mereka bahwa ada sebuah kegiatan ekonomi yang bisa mereka lakukan di rumah. Jadi kalau yang saya lihat sih, dari sekian anak yang ikut, itu ada 1-2 yang menjadikan itu menjadi pilihan untuk pekerjaannya. Memang nggak banyak, tapi minimal itu
mereka tahu bahwa oh ternyata ada peluang ada peluang untuk mendapatkan uang dari kegiatan ini. Gitu. Lalu ada yang bikin bros-bros, ada yang bikin dompet kayak gitu untuk dijual sendiri. Seperti itu sempat terjadi ya. Jadi intinya adalah kalau kita lihat orang, mungkin dia diem aja, itu bukan dia nggak kreatif, tapi karena dia belum nemu harus bagaimana nih. Terus mungkin dia tahu, oh saya tuh pengen bikin ini, tapi nggak ada bahannya gitu. Nah ya, nah ini yang perlu diberi akses untuk untuk bisa eksplorasi daya kreasinya. Oke, berarti kalau buat teman-teman TBM yang lain, untuk memunculkan sisi kreatif dari anak-anak memang harus difasilitasi ya Mbak dengan media-media yang ada. Iya, dan nggak perlu mahal ya, nggak perlu mahal. Kalau misalnya dulu waktu belum ada dana juga saya pakai media sekitar, ada kardus bekas, saya kumpulin, kemudian lemnya juga waktu awal masih pakai lem kanji ya, terus ada uang dikit beli lem putih itu ya, terus ada uang lagi beli manik-manik yang murah meriah, jangan langsung banyak juga, jadi belinya yang awalnya itu nggak punya ide, kemudian disodorin, itu juga mereka nggak akan kepikiran ini mau bikin apa gitu. Jadi sebenarnya yang awalnya itu adalah memunculkan kamu tuh bisa bikin sesuatu dengan yang ada gitu. Nah dari situlah nanti dia mikir, oh ini bisa dibikin gini. Nanti dia pakai media lain, itu udah mulai itu, wah kayaknya ini bisa deh dibikin apa ya gitu. Gitu. Oke. Jadi pengelola TBM tuh harus serba bisa ya Mbak ya. Dan aku dapat ya, serba bisa itu artinya gini, dia perlu belajar, perlu membuka wawasan ke banyak hal, tapi nanti dia harus memilih mana yang dia bisa, mana yang dia passionnya di situ, karena kita nggak bisa mengajarkan itu semua ke anak-anak. Gitu. Oh saya misalnya saya suka menggambar, suka melukis, ya gitu, tapi saya nggak punya ilmunya, makanya saya nggak ngajarin secara khusus karena nggak punya ilmu gitu. Tapi kayak masak juga, saya suka masak, saya udah nyoba banyak lah ya macem-macem gitu, meskipun ada juga yang gagal gitu, tapi saya nggak berani mengajarkan soal masak-memasak ini untuk jadi core-nya gitu, karena saya nggak punya ilmunya gitu. Jadi harus membuka wawasan banyak-banyak, tapi harus memilih mana yang mau diajarkan. Atau ya, karena kalau kita kita suka, tapi mungkin kita nggak klik di situ, itu bukan passion kita gitu. Jadi kalau saya sih mikirnya gini, kalau ada diagram, kalau kita bayangin 3 lingkaran, yang satu itu isinya hal-hal yang kita sukai, yang satu itu hal-hal yang klik sama kita, terus yang satu lagi punya nilai ekonomi. Jadi kalau 3 lingkaran ini digabungkan, itu di tengah-tengah itu nanti akan ketemu yang kita sukai, yang kita passion di situ, kita klik ngerjainnya, terus bernilai ekonomi juga. Ya, jadi itu orang bisa bikin kayak gini misalnya ya. Saya dari kecil suka bikin manik-manik kayak gini. Bikin terus. Oh, saya kliknya di sini kok gitu. Tapi bisa nggak ngejualnya? Gitu loh. Kalau misalnya bikin doang, seneng doang, terus disimpan di gudang juga nggak ada gunanya kan?
modalnya nggak balik lagi ya. Gitu. Jadi kalau saran saya sih ke teman-teman TBM, wawasan harus dibuka, mencoba banyak hal, tapi harus memilih mau di mana nih, mana yang mau diseriusin, mana yang mau dijadikan apa ya, ya yang klik dengan dia, dan ya itu tadi waktu, tenaga itu harus ya kalau bisa tuh dihargai gitu. Gitu. Oke. Oke, Mbak, ini aku lagi baca di kolom komentar, ada yang bertanya nih, Mbak. Dari Acunalawi, kalau nggak salah baca. Bagaimana menyikapi dan mengarahkan para relawan TBM tidak harmonis atau terjadi kesalahpahaman? Pertanyaannya begitu, Mbak. Ya. Di rumah dunia sering ya kayak gitu. Jadi sebenarnya di rumah dunia itu bukan cuma senang-senangnya doang gitu ya. Orang mungkin lihat wah rumah dunia udah besar, udah ini gitu. Ada juga hal-hal yang tidak enaknya gitu. Ada friksi dengan sesama relawan, bahkan mungkin kami dengan relawan gitu. Itu sudah hal yang biasa gitu. Tapi intinya semua itu bisa dibicarakan. Itu. Jadi masing-masing harus mengemukakan keberatan-keberatannya. Kemudian jadi dikasih ruang untuk ngomong. Ayo ngomong apa yang menjadikan ketidakenakan itu. Nanti semua harus ngomong gitu. Nah, pernah juga ketika semua disuruh ngomong itu menyerang ke satu orang gitu. Nah, ini juga sebagai ketua atau ini pembina itu harus menetralisir hal itu gitu. Mungkin yang diserang atau yang tampak paling bersalah ini sebenarnya punya hal yang benar juga gitu. Jadi masing-masing itu harus memandang dari banyak sisi. Oke, kamu kesalahannya ini, tapi ada nggak yang kamu merasa benar? Nah, itu harus diungkapkan. Nanti insya Allah kalau seperti itu akan nemu kok ini pemecahannya. Jadi intinya semua itu harus dikasih kesempatan untuk ngomong kalau ada masalah ya. Jadi jangan didiamkan gitu. Udah kok semuanya everything is okay kok gitu. Tapi padahal masing-masing mungkin menyimpan tadi itu ketidakenakan, tapi sungkan mau ngomong gitu. Tapi tidak juga menghakimi ya, Mbak? Iya, jangan langsung menghakimi gitu. Saya juga pernah kok ya itu yang salah kan gini, tapi terus ternyata bukan gitu ya. Udah saya yang minta maaf gitu. Karena kadang-kadang emosi itu kan kita nggak bisa ini ya kalau sudah emosi itu susah untuk menahan kata-kata yang keluar. Jadi mending dibicarakan dalam satu rapat tertutup gitu. Oke. Tidak menghakimi dan mendengarkan dari berbagai sudut pandang gitu ya, Mbak. Ini ada pertanyaan kedua nih, Mbak. Ada dari @fitria Fatima. Izin bertanya, untuk perjuangan rumah dunia bagaimana menyelaraskan dengan masyarakat? Gimana tuh, Mbak? Oke. Waktu awal-awal rumah dunia berdiri, itu kan memang semua gratis. Sama sekali tidak ada yang berbayar, dan itu memang waktu itu baru kami ya sama beberapa penasehat yang di awal-awal rumah dunia. Nah, masyarakat sekitar itu wait and see gitu. Jadi mereka dibiarin tuh rumah dunia jalan, anak-anak main ke situ, mereka cuma mengamati dari luar. Nanti kadang jemput anaknya, Bu mau jemput gitu. Oh iya silakan. Nanti mereka lihat ini pada ngapain sih gitu. Nah, mereka jadi membuktikan sendiri bahwa di sini bener kok kegiatannya gitu. Bahwa anak-anak mereka itu bergiat di situ itu positif gitu. Nah, terus bagaimana mereka
mereka mendukung dalam arti mereka menyatakan dukungannya ke Rumah Dunia, itu saya masih ingat ketika kami membuat kartu anggota. Kartu anggota itu pun nyetaknya dibantuin sama Suhud Media Promo. Jadi saya nyetak berbox-box kartu nama itu gratis gitu. Itu kalau nggak salah sempat nyetak 400-an. Jadi 100 nyetak pertama itu anak-anak habis itu. Jadi ada yang mendaftar, dapat semua. Kemudian cetak lagi sampai 4 kali, itu gratis semua. Terus di kartu anggota itu ada fotonya. Nah, itu waktu itu belum ada cetak digital lah, kayak gitu belum ada. Jadi masih pakai roll foto itu ya. Itu juga kami dapat sumbangan berapa roll foto karena memotret mereka untuk kartu anggota itu juga perlu trik. Jadi 8 orang difoto, terus nanti saya cetak, dipotong kecil-kecil, ya ditempel di kartu anggota, terus baru dilaminating, diisi tuh nama anaknya, nama bapaknya, alamatnya. Nah, ketika anak menerima itu di awal Rumah Dunia nih, orang tuanya lalu datang ke kami dan bertanya, ini dapat kartu, kami harus bayar nggak? Oh enggak Pak, gitu. Oh enggak, gitu. Nah, dari situlah mereka percaya bahwa kami nggak akan memungut bayaran, gitu. Jadi mereka awalnya tuh wait and see, ini bikin kegiatan kayak gini jangan-jangan nanti mungut duit ya di belakang hari, gitu. Ternyata enggak. Nah, dari situlah mulai mereka percaya bahwa kami itu ya udah bergiat aja, gitu. Nggak minta uang ke mereka, gitu. Bahkan kalau ada misalnya acara yang membutuhkan konsumsi, itu biasanya kita kerjasama dengan orang tuanya yang jualan gorengan misalnya, orang tuanya yang jualan minuman, itu kita kerjasama. Bu, beli ini sekian ya buat rapat besok, beli minum sekian. Gitu. Jadi itu yang membuat masyarakat sekitar itu percaya bahwa mereka pun dapat manfaat dari keberadaan taman baca gitu. Itu salah satunya. Oke, berarti ya udah berkegiatan aja, kita kasih lihat ke masyarakat bahwa kita bahwa kita bergerak, dan nanti juga mereka kalau kitanya konsisten, mereka juga akan lihat bahwa kegiatan kita bermanfaat baik untuk anak-anaknya maupun orang tuanya. Dan cari peluang yang melibatkan masyarakat sekitar. Jadikan mereka menjadi misalnya yang meresmikan acara, atau yang menjadi pembicara, atau mungkin ikut lomba gitu. Itu yang berarti bisa mendekatkan masyarakat dengan taman baca. Oke, baiklah. Karena udah nggak ada yang tanya lagi, gimana kalau kita door prize kali ya, Mbak? Iya, silakan. Itu yang tanya tadi dapat door prize kali ya? Boleh, ada @acunalawi dan @fitria Fatima. Kita kasih door prize ya, Mbak? Iya. Mbak mau kasih door prize apa tuh? Tadi yang pertanyaan pertama saya kasih DSR ya dari Mas Gong. Terus yang kedua tadi paket strap masker. Nah ini masih ada 2 lagi paket. Ini nggak ada yang mau nanya nggak? Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman yang lagi nonton sekarang? Masih ada 2 paket strapping yang bisa diperebutkan. Iya. Tapi ini info nanti door prize-nya ongkirnya ditanggung pemenang ya. Ini kalau sudah ada 2 ya. Kalau dijual lagi sekitar 80 sampai 100 ribu loh 3 ini. Tapi masa mau dijual lagi kan sayang ya. Oke. Atau kita kasih pertanyaan aja kali ya, Mbak? Ya, boleh. Oke. Tadi buat teman-teman yang nyimak, tadi tuh saya sempat nanya, ada buku yang menginspirasi Mbak Tias. Ada yang tahu nggak nih judul bukunya apa? Nanti yang jawab pertama kali akan dapat hadiah. Oke, ada nggak nih kira-kira? Kita tunggu di kolom komentar ya. Ada nggak nih? Ayo, ada nggak?
Clue-nya adalah karyanya Karl May. Ayo, apa ayo? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan belum pada baca. Waduh. Atau jangan-jangan nggak pada dengerin dari awal tadi. Iya, mungkin ya. Iya, ini ada yang salam ya. Saya dari Rumah Kreatif Oh Wadas iya, Clear. Oh ya. Wadas Clear udah hebat itu. Ayo, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau jawab Kalau nggak, nggak? kalau yang nanya 2 lagi boleh. Ya, atau yang mau nanya deh, dikasih kesempatan nih sama Mbak Tias, 2 penanya. Nah, sambil nunggu nulis ya, sambil nunggu mereka nulis pertanyaan. Ini nggak apa-apa, lebih dikit ya. Nggak apa-apa. Atau Mbak Tias mau cerita, ada lagi nih soal mungkin soal filmnya Mas Gong, mungkin mau diceritain, boleh Mbak? Yang nanti cerita. Nah, jadi gini, saya mau informasi juga ke teman-teman ya. Ada satu lomba di apa namanya, yang ngadain itu di Kemdikbud ya. Itu lomba membuat cerita. Jadi buku cerita bergambar. Itu nanti bisa dicari Gerakan Literasi Nasional 2021. Nah, lombanya adalah pictorial book atau buku cerita bergambar. Nah, saya berencana mau ikut, tapi bagaimana untuk mencari idenya gitu. Nah, karena ada persyaratan macam-macam. Di antaranya adalah temanya itu harus milih 5 dari 1 dari 5 tema. Ada macam-macam, keluarga, kesehatan, hobi, kayak gini. Kemudian harus mengandung apa namanya, fokus karakter. Fokus karakternya itu 18. Bolehnya cuma 3 dari 18 ini. Kemudian setiap cerita itu harus ada ini, problem solving, percaya diri, kemudian ada apa nih, berpikir kritis. Nah, saya sih belum bilang udah berhasil bikin ceritanya, belum. Saya juga masih mikirin gitu. Tapi saya mencoba begini. Jadi misal ini temanya saya ambil kebalik ya. Keluarga dan sahabat. Kemudian apa namanya, fokus karakternya adalah komunikatif, gemar membaca, kemudian ingin tahu. Misalnya, karena hanya boleh 3. Nah, saya harus mencari cerita yang memuat ini semua. Itu bayangannya. Jadi cerita bergambar yang memuat ini semua. Ini salah satu cara untuk memunculkan ide kreatif buat saya ya. Mungkin teman-teman yang lain cuma pakai mind map juga bisa. Jadi oh idenya ini gitu. Tapi kalau saya butuh bikin seperti ini. Kenapa? Karena dengan begini itu sambil gunting, sambil nulisin, sambil ngelem ini, itu saya mikir cerita apa kira-kira ya. Karena untuk PAUD, untuk SD kelas 1 dan SD kelas 2 dan 3. Jadi dibatasin. Nah, sebenarnya ide kreatif itu akan muncul ketika seseorang itu di dalam kondisi yang itu tadi, dikelilingi batasan-batasan. Tinggal seperti yang saya awal bilang tadi, mau nggak mikir, mau nggak bergerak gitu. Gitu. Tuh, dengar tuh teman-teman ya. Tadi bisa dicontek tuh dari Mbak Tias kalau mau memunculkan ide kreatif. Dan jangan lupa dari dalam dirinya sendiri juga harus kreatif. Dimulai nih. dari diri sendiri ya. Dimulai dari diri sendiri. Oke, ini ada yang tanya nih Mbak, penanya ketiga dari Setiawatiti. Izin bertanya, saya ada keinginan untuk membuat TBM. Langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan dari segi teknis maupun administratif? Silakan Mbak Tia. Soal administratif, soal teknis itu belakangan. Mulai dulu. Udah mulai belum? Kalau sudah mulai misalnya bergerak, mulai berkegiatan, baru ngurus izin, baru ngurus administratif. Tapi mulai dulu. Kenapa harus mulai dulu? Karena biar kuat pondasinya. Jadi kalau misalnya diserang apapun, itu tetap bergerak. Jadi
awalnya apa? Saya sering ditanya, Mbak, saya mau ngurus ini, udah bikin belum? Belum, baru mau ngurus izinnya. Udah nggak perlu izin, bikin dulu. Bikin dulu, bergiat dulu, promoin dulu, kasih tahu ke dunia bahwa tempat itu ada. Gitu. Bahwa tempat itu ada dan konsisten untuk bergerak ya. Tunjukin dulu ke masyarakat. Baru nanti ngurus izin, ngurus teknisnya itu gampang. Aku dimarahin TBM kan ya, forum TBM. Enggak, emang harus gitu. Harus dimulai dulu, konsisten supaya dilihat sama masyarakat ya, Mbak. Ya. Dan jangan khawatir dengan buku. Artinya begini, saya memulai Rumah Dunia itu dari sekardus buku anak-anak. Karena belum ikhlas nurunin buku-buku yang mahal-mahal gitu. Dari situ aja, cuma 1 kotak. Jadi tiap hari ditaruh di luar, anak-anak datang gitu terus. Nah, jangan mikirin buku saya sedikit, yang sedikit itu keluarin dulu, tunjukin ke masyarakat, jadikan tempat itu manfaat dulu, baru nanti soal izin dan sebagainya gampang. Betul. Oke, jangan takut memulai ya, teman-teman. Tadi tuh Kak Setiawati coba udah terjawab ya pertanyaannya. Ya, dapat strap masker ya. Dapat strap masker, yeay. Oke, ada lagi nggak nih yang mau tanya? Oh iya. DM siapa? DM saya boleh. Alamatnya. Boleh deh. Nanti untuk 3 pemenang tadi. Silakan DM ke Instagramnya Mbak Tias. Iya, biar tadi langsung ya. Tadi ada siapa tadi ya, satu lagi. Tadi ada Acunalawi, terus ada Fitria, dan baru aja tadi Setiawati. Oke. Masih ada satu lagi ya, Mbak? Lagi ya. Ya. Ini kalau nggak DM nggak saya kirim loh. Ayo yang harus di DM ya. Sayang loh tadi bukunya Betul ya. Ya sambil nunggu Mbak, saya mau kasih tadi kan saya dapat pertanyaan ya di chatting itu saya dapat pertanyaan cara untuk memunculkan ide kreatif gitu. Jadi gini, amati sekitar, tiruin dulu yang ada, kemudian modifikasi. Habis itu cari yang inovasinya. Terus udah gitu promosikan. Tadi amati, tiru, modifikasi. Modifikasi, inovasi, promosi. Jadi itu langkahnya. Itu kuncinya ya. Nanti akan muncul, udah ngamatin orang bikin apa, cobalah ditiru aja dulu. Tapi jangan ngomong kalau ini saya loh, yang ide saya nih pertama kali gitu. Nah, ditiru aja dulu. Kemudian modifikasi. Oh, ini kalau diganti gini gimana ya? Kalau ini caranya ini diubah ini gimana ya gitu. Kemudian inovasi ubah ke kalau saya bikin sesuatu dengan cara ini tapi dengan hal yang baru gimana ya? Nah, setelah menemukan itu baru promosikan, ini loh, ini tuh kreasi saya sendiri gitu. Tapi tahapan-tahapannya itu tadi, karena nggak ada ide yang baru di dunia ini ya. Kita masih di bumi yang sama. Jadi amati, tiru, modifikasi, inovasi, dan promosi. Oke, itu ya teman-teman untuk memunculkan ide tuh. Jadi kita harus sering-sering mengamati keadaan di sekitar, apa nih yang bisa ditiru, apa nih yang bisa dimodifikasi. Oke, ada yang nanya lagi. Oh, salam hangat dari Parigi Motong. Halo Kak Devi. Terus ada yang tanya nih Mbak. Halo Mbak Devi. Iya. Ada yang tanya juga dari Pelangi TBM. Assalamualaikum, saya Ibu Romla, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sudah buka TBM Pelangi 6 tahun berjalan. Wah, udah lama nih. Izin bertanya, apa resep apa resep guncangan mempertahankan usahanya?
Sekian, terima kasih. Oh, jadi TBM ya. Sebenarnya itu bukan usaha ya. Kayaknya ada ini. Mungkin jadi gini Bu. Tadi itu apa? Resep bertahan Resep dari resep guncangan sih di sini bilangnya Mbak. Apa resep guncangan mempertahankan usahanya? Mungkin ini kali Mbak, gimana? Iya. Iya, kayaknya gitu deh. Bu, di Rumah Dunia itu, kalau kami di Rumah Dunia itu terbiasa bicara, semua dibicarakan. Jadi kalau ada masalah-masalah, ada problem, itu diflurkan. Jadi termasuk seperti saat kami, misalnya saya nggak punya uang, waduh ini belum bayar listrik nih Rumah Dunia. Karena jadi gini, Rumah Dunia sekarang udah punya lini usaha sendiri, bisa nyari untuk uang listrik dari donasi juga, dari kegiatan menyewakan tempat juga. Kemudian teman-teman kalau punya honor itu mereka menyumbang gitu. Nah, tiba-tiba kalau kasnya kosong, ya udah otomatis siapa yang punya duit harus ini dong bantuin dulu gitu. Kadang-kala kita saweran, yuk ini urunan gitu. Nah, kalau misalnya suatu saat nggak ada sama sekali, ya udah pengelola itu harus pasang badan gitu. Oke deh sini ditalangi dulu gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada, kalau misalnya nggak ada, itu gimana? Nah, ini juga kita bicarakan ke teman-teman gitu, ke relawan. Ini lagi nggak ada nih, kosong banget nih, gimana nih ya caranya gitu. Jadi diberi kesempatan ke para relawan itu untuk ikut memikirkan, karena nanti itu akan berguna buat mereka ke depannya. Kalau mereka bikin kegiatan di tempat yang baru, bikin taman bacaan di tempat yang baru, itu mereka tahu bagaimana mengatasi hal itu gitu. Jadi dengan seperti itu meminimalisir tadi itu gesekan-gesekan, ya ribut-ribut gitu. Karena mereka tahu bahwa nggak selamanya kami punya uang banyak gitu, nggak selamanya bahwa, dan kami juga akhirnya tahu bahwa nggak selamanya mereka bisa menangani gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang meminimalisir. Saya bilang bukan tanpa masalah, tapi itu meminimalisir karena jadi ketika kita ngobrol apapun itu mereka jadi paham, jadi tahu bahwa oke, kita cari penyelesaian masalahnya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan merasa tertutup gitu. Udah ini pengelola doang nih, pokoknya nggak boleh orang tahu urusan ini, nggak boleh orang yang tahu gitu. Nggak. Kalau sudah masuk volunteer, udah masuk ke relawan yang karena mereka lah yang menggerakkan taman bacaan gitu. Oke. Ada Mas Gong loh komen. Baca ya halo Mas Gong. Soalnya kita terpisah. Iya karena lagi isolasi mandiri tadi ya Mbak. Oke. Nggak terasa nih kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol seru. Sebelum menutup, boleh dong Mbak kasih closing statement untuk teman-teman di sini. Oke. Silakan Mbak. Jadi teman-teman, kreatif itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan harus mulai dari diri sendiri. Jadi jadikan dimanapun kita berada, di lingkungan apapun kita ditempatkan, jadikan bermanfaat. Bikin sekecil apapun dengan dana minim. Insya Allah itu nanti akan membuka celah-celah baru, membuat kita merasa baik lagi gitu. Menjadi Oke, gitu. Baiklah. Memulai dari diri sendiri. Yuk teman-teman semua, kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, untuk kita dan untuk orang lain. Oke, terima kasih Mbak Tia sudah meluangkan waktunya hari ini. Seru banget, sejauh banyak banget pelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton kita, menyaksikan kita sampai akhir.
selamat juga untuk yang teman-teman yang sudah mendapatkan door prize dari Mbak Tias, ada Ya, 4 DM, tadi. ya. Silakan DM ke Instagramnya Mbak Tias untuk mengirimkan alamat kirim. Jangan lupa kalau nggak di DM nggak dikirim kata Mbak Tias. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tias. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya. Kita sudah di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung menemani kita live bareng hari ini. Juga jangan lupa besok kita masih ada Muhibah Dongeng yang keempat. Teman-teman bisa saksikan juga di YouTube channelnya Forum TBM. Terus jangan lupa juga Jumat depan kita masih ada live bareng dengan tema yang berbeda tentunya. Terus apalagi? Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya Forum TBM, subscribe juga YouTube channel Forum TBM, nyalain notifnya tentunya supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih semua. Sekian live IG hari ini, aku Buku di TBM. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.